Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dan teman saya Afrida Zahira. Kami mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 6 semester 4, akan mempresentasikan materi ilmu mantik dengan judul Taksim atau Pembagian. Nah, materi pembahasan yang akan dijelaskan yaitu diantaranya yang pertama pengertian taksim, yang kedua unsur-unsur taksim, yang ketiga asas pembagian atau taksim, yang keempat metode pembagian atau taksim, yang kelima macam-macam kismat al-mantikiyah, yang keenam jenis-jenis keseluruhan, dan yang terakhir peraturan pembagian atau taksim. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mulakan dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian taksim. Taksim merupakan bahasa Arab yang berarti pembagian. Seperti yang kita ketahui, membagi adalah suatu proses menguraikan sesuatu menjadi beberapa jenis atau memisahkan sesuatu menjadi beberapa bagian-bagian. Nah, yang dimana bagian-bagian dari sesuatu tersebut pastinya saling berhubungan satu sama lain. Nah, sedangkan taksim menurut ilmu mantik adalah proses menjelaskan sesuatu atau mendekatkan sesuatu tersebut kepada akal dengan cara menyebutkan beberapa bagian dari sesuatu tersebut atau apa yang tersusun di dalam sesuatu tersebut. Nah, di dalam taksim itu ada yang disebut maksom atau yang berarti yang dibagi. Ada juga yang disebut kisem atau bagian yang dibagi, bentuk jamaknya adalah aksam yang berarti bagian-bagian. Dan yang terakhir itu ada yang disebut sebagai asas al-taksim atau dasar pembagian. Contohnya di sini ada pernyataan bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu tasyawur dan tasdik. Nah, ilmu ini disebut sebagai maksam atau yang dibagi, sedangkan tasyawur dan tasdik disebut kisem atau aksam, yaitu bagian-bagian dari sesuatu yang dibagi itu. Nah, mengapa ilmu hanya dibagi menjadi dua dan apa dasar pembagiannya? Nah, dari pernyataan di atas, kenapa ilmu hanya dibagi menjadi dua dan apa dasar pembagiannya? Jika kita melihat pernyataan di atas, kita dapat mengetahui bahwa dasar pembagiannya adalah ada atau tidaknya penghukuman. Nah, pengertian tasawur yaitu ilmu atau gambaran yang tidak disertai dengan penghukuman, sedangkan tasdik itu disertai dengan penghukumannya. Nah, asas pembagian taksim itu ada dua. Yang pertama yaitu pembagian natural dan yang kedua adalah pembagian logis. Pembagian natural itu apa sih? Pembagian natural itu menguraikan dari unsur pembentuknya. Seperti contoh, sebuah rumah itu terbentuk dari pintu, jendela, atap, dan lain-lain. Sedangkan pembagian logis yaitu menguraikan sesuatu yang bisa dikaitkan oleh sesuatu tersebut. Seperti contoh, membagi buah menjadi ada buah apel, anggur, jeruk, dan lain-lain. Dari contoh di atas, maka bisa dinyatakan bahwa pernyataan apel adalah buah, jeruk adalah buah, merupakan pernyataan yang logis. Berbeda dengan pembagian natural, jika kita menyatakan pintu itu adalah rumah atau jendela itu adalah rumah, itu merupakan pernyataan yang tidak logis karena pintu atau jendela tidak bisa dikatakan sebagai rumah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode dari taksim atau pembagian. Nah, metode taksim itu dibagi menjadi tiga. Metode taksim yang pertama adalah kismat sunaiyah, yang berarti pembagian dengan cara menetapkan, yaitu dengan cara menyebutkan beberapa hal yang mempunyai hukum, kemudian menetapkan hukum kepada masing-masing. Contohnya, hewan itu dibagi menjadi ada yang berlogika dan tidak berlogika. Nah, hewan yang berlogika itu disebut sebagai manusia, lalu dibagi lagi menjadi laki-laki dan perempuan. Lalu laki-laki dibagi lagi ada yang pandai dan tidak pandai, dan seterusnya. Nah, metode yang kedua yaitu kismat tafsiliyah,
atau membagi sesuatu secara mendetail, yaitu dengan cara menyebutkan bagian-bagian dari sesuatu tersebut secara lengkap dan detail. Seperti contoh di sini ada air. Air itu terdiri dari dua unsur, yaitu oksigen dan hidrogen. Metode yang ketiga yaitu kismat mantikiyah, yaitu membagi berdasarkan apa yang ada dan bisa dipercaya dengan penjelasannya. Seperti contoh di sini, orang Indonesia dibagi berdasarkan agamanya, yaitu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, kismat mantikiyah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pembagian secara dikotomi dan pembagian kata menurut artinya. Pembagian secara dikotomi pada prinsipnya adalah menyisihkan hal yang tidak kita perlukan, sehingga pembagian dikotomi ini hanya membagi sesuatu berdasarkan dua hal, yaitu apa yang kita pilih dan apa yang tidak kita pilih. Pembagian dikotomi ini adalah pembagian yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah jika yang kita perlukan adalah seseorang dengan pekerjaan sebagai tukang becak, maka kita akan membedakan pekerjaan orang itu berdasarkan dua, yaitu orang yang menjadi tukang becak dan yang bukan menjadi tukang becak. Selanjutnya adalah pembagian kata menurut artinya. Hal ini perlu diketahui karena berhubungan dengan penggunaan kata yang berkaitan dengan suatu konteks tertentu. Nah, berdasarkan artinya, kata ini dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah univokal. Univokal berarti sama bentuk dan sama artinya. Contohnya adalah Budi adalah manusia, Siti adalah manusia. Nah, kata manusia ini dipakai untuk arti yang sama. Yang kedua adalah equivokal. Equivokal adalah berarti sama bentuk tapi artinya berbeda. Contohnya adalah ular itu memiliki bisa yang mematikan. Kalimat yang pertama. Dan kalimat yang kedua adalah Andi sudah bisa mengendarai sepeda. Nah, dalam kalimat yang pertama bisa diartikan sebagai racun, sedangkan di kalimat kedua bisa diartikan sebagai mampu atau dapat. Yang terakhir adalah analogi. Analogi berarti beda bentuk, tetapi memiliki makna yang setara. Sehingga dalam kata analogi ini, kita membandingkan antara kata yang satu dengan kata yang lain yang memiliki makna yang setara. Contohnya adalah gajah dan semut. Gajah dan semut secara kata dan arti berbeda, tetapi memiliki makna yang setara, yaitu sama-sama binatang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keseluruhan. Jadi sesuai apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, keseluruhan merupakan sesuatu yang umum dan universal, sehingga keseluruhan ini dapat dipecah-pecah dan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik atau lebih mendetail. Nah, keseluruhan ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah keseluruhan aksidental. Keseluruhan aksidental adalah keseluruhan yang terdiri dari suatu kesatuan yang sudah utuh. Contohnya adalah timbunan batu. Batu merupakan satu kesatuan yang sudah utuh. Nah, dari beberapa batu ini maka akan membentuk suatu keseluruhan yaitu timbunan. Keseluruhan yang kedua yaitu keseluruhan esensial. Keseluruhan esensial adalah keseluruhan yang terdiri dari aspek fisik dan aspek metafisik sebagai penyusun suatu realitas. Contohnya adalah alam semesta. Aspek fisik yang membentuk alam semesta adalah alam semesta terbentuk dari sebuah dentuman yang besar dalam ilmu sains. Sedangkan aspek metafisik dalam penyusunan alam semesta adalah alam semesta merupakan suatu aksi dari takdir Tuhan. Selanjutnya ada keseluruhan integral. Keseluruhan integral adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang menjadikan sesuatu utuh atau lengkap. Contohnya adalah mobil. Roda, mesin, dan setir merupakan bagian integral dari mobil. Namun, roda saja belum dapat dikatakan sebagai mobil. Selanjutnya yaitu keseluruhan universal. Keseluruhan universal adalah keseluruhan yang dimana hakikat atau inti dari keseluruhan tersebut terdapat pada setiap bagian yang dicakupnya dengan seluruh kemampuannya. Contohnya adalah hewan.
hewan dapat dikatakan terdapat pada binatang dan juga manusia sebagai cakupannya. Mengapa? Karena hakikat hewan memiliki insting dan hawa nafsu, dan hal ini terdapat pada binatang dan juga manusia. Yang terakhir adalah keseluruhan potestatif. Keseluruhan potestatif adalah keseluruhan di mana hakikat atau inti dari keseluruhan tersebut terdapat pada setiap bagian yang dicakupnya, namun tidak dengan seluruh kemampuannya. Contohnya adalah akal. Akal merupakan alat berpikir, namun sebagai alat berpikir, akal ini memiliki mesin kecerdasan yang berbeda-beda, yaitu seperti sensing, di mana kecerdasan panca indera yang lebih dominan, lalu thinking yang lebih menitik beratkan pada kecerdasan analitis, intuiting yaitu kecerdasan imajinatif, feeling kecerdasan emosi, dan insting kecerdasan naluri. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu peraturan pembagian. Peraturan yang pertama yaitu pembagian harus lengkap. Maksudnya adalah bagian dari keseluruhan itu harus disebut satu persatu. Tidak boleh ada bagian yang diabaikan. Jika ada bagian yang diabaikan, maka pembagian tersebut dianggap salah dan tidak lengkap. Contohnya adalah pembagian masyarakat Indonesia berdasarkan orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Minang, orang Bali, dan orang Bugis. Nah, pembagian ini dianggap salah atau tidak lengkap karena mengabaikan orang Batak dan orang Papua. Selanjutnya yang kedua yaitu pembagian harus sungguh-sungguh memisahkan, yaitu bagian yang satu dan bagian yang lain tidak boleh saling tumpang tindih. Setiap golongan harus dibedakan secara jelas. Contohnya adalah pembagian manusia menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, pembagian menjadi laki-laki dan perempuan ini adalah berdasarkan jenis kelamin. Nah, laki-laki dan perempuan ini dibagi menjadi usia bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, pembagian ini dibedakan berdasarkan rentang usia. Peraturan yang ketiga yaitu pembagian harus berlandaskan atas satu dasar saja, yaitu tidak boleh menggunakan dua atau lebih dasar dalam satu pembagian sekaligus, karena hal ini akan menyebabkan pembagian menjadi tidak karuan. Contohnya adalah pembagian manusia menjadi manusia berkulit putih, manusia Arya, manusia Eropa, dan manusia penyabar. Nah, dalam pembagian ini terdapat 4 dasar sekaligus, yaitu pembagian atas dasar warna kulit, atas dasar ras, regional, dan sifat. Peraturan yang selanjutnya yaitu pembagian harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Maksudnya adalah penetapan asas atau dasar pembagian harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya adalah jika seorang kepala desa ingin mengetahui jumlah warganya yang sudah berpenghasilan, maka ia akan membuat klasifikasi berdasarkan kriteria menurut usia, pendidikan terakhir, dan jabatan dari instansi yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pembagian harus rapi. Pembagian harus dilakukan secara rapi, rinci, dan runtut supaya tidak menimbulkan ketidakjelasan atau kekacauan. Contohnya adalah pembagian makhluk hidup menjadi manusia, hewan, ikan, reptilian, dan insekta. Nah, pembagian ini adalah pembagian yang tidak jelas karena mengabaikan satu klasifikasi yang menjadi perantara, yaitu vertebrata bertulang belakang dan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Nah, itu dia tadi pembahasan materi ilmu mantik tentang taksim. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar presentasi kami, teman-teman bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Ya, betul. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.